Saudara, tunjangan fantastis DPR di tengah ekonomi sulit terus dikritik. Amarah warga semakin memanas karena dipicu gaya komunikasi beberapa anggota dewan yang seakan menantang kritik masyarakat. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu lah orang. Tunjangan anggota DPR naik melejit di saat ekonomi masyarakat terhimpit, membuat amarah rakyat tak terbendung. Para wakil rakyat dinilai tidak peka dengan impitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tak hanya itu, gaya komunikasi sejumlah anggota dewan menjawab persoalan publik makin membuat masyarakat meradang. Salah satunya pernyataan anggota DPR Ahmad Sahroni. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Sikap anggota DPR ini memicu amarah publik yang menilai kinerja anggota dewan tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Kelompok buruh menilai besarnya tunjangan perumahan anggota DPR tidak masuk akal. Apalagi tunjangan itu diberikan di tengah upah murah yang saat ini diterima buruh. DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia. Pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Mendapat kritik sana-sini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan masyarakat. Puan berjanji akan mengevaluasi diri, termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda, serta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup, dan perilaku anggota dewan juga harus diubah. Tuntutan-tuntutan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang disebutkan itu yang dianggap memperlihatkan kesenjangan antara anggota DPR dengan masyarakat itu diterima dan untuk selanjutnya akan segera dieksekusi. Maaf kepada masyarakat disebabkan entah karena kebijakan mereka, lalu soal ucapan, tindakan. Unjuk rasa di DPR 25 dan 28 Agustus lalu jadi simbol kekecewaan warga pada para wakil rakyat. Ini semestinya jadi alarm bagi para wakil rakyat untuk evaluasi, menjaga sikap agar tak berbuat arogan jika masih ingin dihormati dan dipercaya oleh rakyat. Tim Liputan Kompas TV.